Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sore ini di Tabi Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Sore ini kita akan kedatangan tamu, seorang perempuan yang cantik, berprestasi, dan yang pasti memiliki kontribusi besar untuk masyarakat Lampung. Tabi Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Tabi Pun, pemirsa, sore ini kita kedatangan Mbak Ana Morinda, Ketua DPRD Metro. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, saya sapa ikutan ya. Tabi Pun. Ya Pun. Mbak, pemirsa tentu mengharapkan kalau kita kedatangan tokoh sekaliber Ketua Dewan, kita akan mempertanyakan hal yang berat-berat, yang serius. Pertanyaan pertama, usianya berapa, Mbak? Berat banget. Berat banget. Saya lahir tahun 78. Berarti 26 ya? Ya, 21, 28. Sangat muda. Terlihat sangat muda. Apa memang punya resep khusus? Nah, saya bangun, tidur dengan ambil wudhu. Kemudian mengatakan pada diri saya, ya Allah, bantu saya hari ini untuk menyelesaikan kehidupan dengan gembira, dan saya dapati di hidup saya gembira saja. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh soal beliau, kerabat kerja di iNews telah menyiapkan sebuah footage yang sedikit banyak bisa menggambarkan tentang beliau. Mari kita saksikan. Ana Morinda SEMM, Sri Kandi yang berparas ayu, lembut, dan murah senyum ini 2 kali berturut-turut mewarnai kursi parlemen, yakni periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019. Bahkan kini menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPRD Metro. Ana Morinda terlahir pada 5 Oktober 1978 di Kota Metro. Ia putri dari pasangan Mukhtar Saijaya dan Munawarah Ais. Ana merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Pada 2005, Ana Morinda mengakhiri masa lajangnya, menikah dengan pria pujaan hatinya Supriyanto ST. Dari perkawinannya tersebut, Ana dikaruniai 2 putra, yakni Ahmad Gilang Arifian Garib dan Bintang Adi Prakasa Garib. Pendidikan dasar hingga menengah ia jalani di kota kelahirannya Metro. Sementara pendidikan diploma, S1 dan S2 ia tempuh di Bandar Lampung. Pada masa pendidikan inilah ia bergabung dengan Pramuka dan menjadi aktivis kampus. Politik menjadi pilihan Ana Morinda setelah menikah. Ia bergabung dengan PDI Perjuangan pada masa reformasi. Dari sinilah Ana Morinda mencapai posisinya yang sekarang Ketua DPRD Kota Metro. Meski begitu, di luar dunia politik, Ana Morinda memiliki kehidupan yang penuh warna. Mulai dari menjadi pemulung, berlatih tarung tinju AA derajat, ketertarikan pada olahraga catur, dan seabrek kegiatan lainnya. Tabi Pun, Mbak Ana, tadi kalau bicara usia, sudah menikah? Sudah. Berapa sekarang putra putri? 2 orang putra, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 7 tahun lewat. Wow, 8 tahun. Sudah cukup besar ya. Mbak, jadi ketua dewan itu susah nggak sih? Saya kira karena kita melakukannya bersama-sama, tidak sesulit yang dibayangkan. Apa kalau orang. istilah keren itu kolektif Kolektif kolegial. Kita bersama-sama. Sepanjang misinya sama-sama untuk sebagai pemerintahan suatu kota ya, kita untuk berbuat yang sebaik-baiknya untuk rakyat dengan visi itu, saya kira enggak seberat yang dibayangkan orang. Terus perempuan di panggung politik jadi beban nggak gitu loh? Nggak juga, karena saya bersyukur suami dan keluarga saya sangat memberikan support, sehingga
tidak ada menjadi beban gitu, tidak. Saya tetap jadi diri saya yang kalau perlu pakai sandal jepit saya pakai sandal jepit, pakai jeans saya pakai jeans gitu. Di luar yang memang harus ada protap dan sesuai protokolnya. Keluarga mendukung. Ini pertanyaan lucu-lucuan. Kalau misalnya suami sakit atau anak sakit, duluin mana nih? Keluarga atau masyarakat Metro? Alhamdulillah sejauh ini saya mendahulukan keduanya karena itu tanggung jawab. Jadi Maksudnya masih bisa ke ini ya? dua-duanya. Terselesaikan. Kenapa? Karena begini, ketika kita mengambil sumpah jabatan, maka kita harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan lainnya, gitu. Tetapi ada kalanya kita harus, ya Allah, ini suami sakit, anak sakit. Nah, disinilah kemampuan kita diuji. Allah kasih kita ujian. Bisa enggak kita menghadapi dan mengatasi kedua-duanya? Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman, bantuan saudara, bantuan suami dan anak-anak saya juga, sejauh ini saya bisa melewatinya. Masih masak nggak di rumah? Suami saya kebetulan makannya yang paling gampang, sehingga ya masih sempat masak karena memang makanannya dipilihnya nggak terlalu berat. Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa, Ibu, nama suaminya, jadi siapa tahu nanti kan. Oh gitu ya? Karena dengan penampilan kayak gini masih pantas kalau dibilang gadis usia belasan. Waduh, itu saya tidak anggap pujian ya. Saya tidak anggap pujian. Suami saya Mas Suprianto. Mas Suprianto. Beliau latar belakangnya teknik sipil. Anak teknik, anak teknik sipil gitu ya. Tetapi saya dan dia kemudian memilih untuk jadi pemulung. Pemulung, menarik bukan? Dan tentunya kita akan menggali lebih jauh cerita soal pemulung yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Tabik Pun, Mbak Ana, pemulung, apa ini ceritanya? Jadi saya dengan suami saya, Dengan Mas Supri, saya manggilnya Dang. Dang. Dengan Dang waktu itu mau Panggilan daerah ya, Bengkulu panggilan ya? daerah Bengkulu, ya. benar ya. Mau menikah, tetapi Tahun beliau waktu berapa itu di 2005. 2005. Ya, mau menikah, tetapi beliau masih di Jakarta waktu itu, dan saya bekerja di perusahaan di Lampung. Nggak bener nih kan, kalau kita bekerja nggak impian kita banget deh kalau kita tinggal berjauhan setelah menikah gitu. LDR. Iya, sekarang. capek di ongkos kan, capek di pulsa. Sehingga waktu itu kita putusin untuk cari usaha apa ya gitu. Allah lah yang membawa, akhirnya kita jadi pemulung. Ketemu Mas Supri di Jakarta. Ketemu Mas Supri di Jakarta dengan cerita yang saya tidak pernah bayangkan. Ketemu, Gimana? ketemu, bulan depannya dilamar, beberapa bulan kemudian menikah. Sebelumnya belum pernah ketemu. Sebelumnya belum pernah ketemu, hanya by reputation gitu. atau apa? By SMS kali. Itu juga dikenalin saudara. Gitu. Oh, dicomblangin kalau kata anak zaman sekarang. Setengah dicomblangin ya, setengah dicomblangin gitu. Jadi dari Jakarta terus nikah langsung ke Metro. Menikah terus di Metro, tapi waktu itu kami masih tinggal di Bandar Lampung. Akhirnya usaha apa ya gitu. Allah lah yang membawa kami akhirnya jadi pemulung sampai sekarang masih. Maksudnya pemulung itu gimana sih? Mbak? Saya usaha barang bekas bersama suami saya, merekrut saudara-saudara kita. Awalnya merekrut saudara-saudara kita yang bersepeda, bermotor. Ada yang rekrutan baru yang kita latih gitu. Tetap dilatih. Orang yang ambil itu ada latihan. Dia beli gitu ya. Beli kemudian jual kita yang jadi pengepulnya. Itu ada yang kita latih yang sekarang sudah jadi pengusaha juga. Ada beberapa yang kita bina, udah jadi alumnus, sekarang jadi pengusaha. Ada beberapa. Dan kita senang melihat teman-teman yang waktu itu support kita, sekarang udah berdiri sendiri dan support kita dengan cara yang
cara yang berbeda gitu. Awalnya ketika jadi pemulung itu kita cuman pekerjaan apa yang bisa kita tangani dengan cepat, kita pelajari dengan cepat. Ternyata belajarnya juga susah gitu kan. Ternyata belajarnya juga susah. Kaitannya kali dengan teknik mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Dengan teknik, kalau dengan teknik sipilnya itu denda masa lalu. Dan ini dulu pernah jadi kontraktor swasta di Jakarta. Kemudian merugi karena harga besi tiba-tiba naik. Jadi denda masa lalu, udah kita jalan besi bekasnya aja gitu. Kemudian di tengah perjalanan kita juga melihat kok banyak ya perempuan-perempuan, ibu-ibu waktu itu yang baru mulai belajar, kemudian kita latih bagaimana caranya gitu, yang ternyata bermanfaat nih untuk keluarga mereka gitu. Akhirnya kita bantu, kemudian sekarang udah ada beberapa yang jadi pengusaha sendiri, yang kemudian sama kita jadi rekanan nih. Kalau sekarang sudah rekanan, bukan anak buah lagi. Kemudian kita senang aja melihat, ternyata sukses itu bukan kalau kita sukses sendirian. Ternyata sukses itu ketika kita bisa membuat kehidupan orang lain lebih baik. Mengangkat orang lain. Iya, ternyata sukses itu bukan sekedar kita mencapai impian apa yang kita inginkan. Ternyata membantu orang lain untuk mencapai impiannya, itu rasa sukses yang lebih bahagia buat kami, gitu, buat saya dengan suami saya. Mbak Ana, politik, perempuan berpolitik, PDI ya? PDI Ya, berarti mungkin. PDI Perjuangan. Inspiringnya dari mana? Tiba-tiba apa ceritanya? Dari kapan mungkin, Mbak? 97 saya sudah dengan mahasiswa yang waktu itu reformasi sudah bergerak, tapi waktu itu kami belum berparpol. Beberapa rekan saya Belum berpolitik praktis. sudah, tapi tidak di parpol. Beberapa kawan saya setelah era reformasi selesai, kemudian masuk di partai politik, tetapi waktu itu saya menyampaikan cita-cita ibu saya. Beliau ingin lihat anaknya tuntas dan bekerja. Waktu itu saya bergabung di sebuah bank. Ya, kerja dulu. Kerja dulu, kemudian saya pindah pekerjaan yang jadi orang lapangan, berjumpa dengan banyak orang, juga orang-orang parpol. Di situ sudah mulai bukan tertarik lagi, tetapi memang mulai, ini dunia saya. Passionnya dapet ya di politik ya. Ketika menikah, suami saya melihat perusahaan sudah jalan, gitu, alhamdulillah. Kemudian di sekitar 2007, suami saya bilang, memang itu tempatmu, kembalilah di tempat yang kamu suka dan saya. Istilahnya kalau ditambahi amanah satu Ya. lagi, sudah bisa gitu. Betul, ketika beliau udah kasih support, dukungan, saya jebur sekalian, nyebur, mandi pakai sabun sekalian kan gitu, nyebur dengan sebenar-benarnya di politik. Ketua DPRD sekarang sepengetahuan saya dipilih karena mendapat suara terbanyak, benar ya? Betul, tapi untuk parpol yang suara terbanyak juga. Berapa kemarin yang untuk Mbak Ana? Kalau di Metro, Metro itu kan penduduknya hanya sekitar 160 ketika milik mata pilih mata ya? pilihnya hanya 90.000 ketika di periode kedua kemarin ini di 2014, sehingga di kami itu 2000-an suaranya. Kalau di kalau di daerah lain nggak jadi. Iya. Kalau di Metro gimana? Karena beberapa orang menyebut Metro itu kawasan yang tingkat pendidikannya tinggi. Dia bukan mendekati pemilih dengan cara-cara yang begitu gitu ya. Yang dibilang konservatifnya yang begitu bukan. Kalau dulu gimana ininya? Bagaimana cara bisa mengambil hati konstituen untuk memilih itu? Modal saya cuman Bismillahirrahmanirrahim dan mengatakan apa yang sebenarnya ingin dikatakan. Kalau senyum, itu karena hati saya pengen senyum. Kalau saya ngomong, itu karena hati saya yang ngomong. Itu aja modalnya. Karena soalnya kan Metro mungkin beberapa orang mengasumsikan banyak etnis Jawa. Ya. Mbak Ana bukan orang Jawa, ya kan? Ini perempuan pula gitu loh. Saya harus berterima kasih dengan saudara-saudara pemulung saya yang bersepeda ya. Ada yang namanya Mbak Atun, kemudian Yunani gitu. Mereka bersepeda. Waktu itu nggak ada yang kenal Ana Morinda gitu. Saya
begitu kuliah kemudian bekerja tidak di metro gitu. Dan mereka itu bawa stiker saya di sepeda obroknya itu. Perempuan. Bukan. Ya, tetapi mereka bilang, ini Yunon gitu. Bosku Rongso gitu, dia mau nyalon nanti Yunon bantu. itu panggilan? Panggilan saya Yunon gitu kan, ini Yunon gitu. Ini mau nyalon gitu, nanti dibantu ya. Jadi sosialisasi pertama saya itu adalah para pemulung dan pekerja rongsokan. Ring satu awalnya ya. Awalnya itu di periode pertama. Setelah makin ke sini tentu ada banyak ring dan kemudian memang mesin partai bekerja secara maksimal. Makin kompleks kalau sudah di tingkatan ketua DPRD. Terus Yunon atau Mbak Ana, perempuan dan politik. Politik kita tahu apalagi ketua DPRD itu mengambil keputusan-keputusan penting dan tidak melulu berurusan dengan hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang mungkin perdebatannya sengit, ancam-mengancam mungkin politik namanya. Gimana itu menyikapinya, Mbak? Saya yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup manusia itu sudah ada yang menuliskan. Tinggal lagi manusia itu ingin berjalan melalui jalan apa untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi saya orang yang ketika mendapatkan masalah saya coba pikirkan bagaimana keluar dari permasalahan itu, dari solusinya. Selebihnya saya serahkan pada Allah. Karena saya yakin saja bahwa dunia ini semua ada yang mengatur, tidak ada hal yang Allah inginkan tidak selesai bisa saya selesaikan. Sebaliknya, kalau Allah ingin saya bisa selesaikan, tidak ada satupun hal yang bisa menghalangi untuk tidak selesai. Kira-kira kalau dalam perspektif Mbak Ana, metro itu apa sih? Kota apa dia gitu loh? Yang apa visi atau apalah mungkin bahasanya? Metro bagi saya memang tempat saya dilahirkan. Yang saya bercita-cita, kalau Allah kasih umur panjang, saya ingin metro itu dari hari ke hari lebih baik. Jadi apa dia? Jadi kota pendidikan di mana anak-anak dan cucu saya, cucu teman-teman saya nanti bisa tinggal gitu ya, untuk meraih pendidikan yang baik dan hidup dengan cara yang baik. Mbak Ana, kota pendidikan, kita berhenti di situ. Pemirsa, buat seorang Mbak Ana Morinda, metro adalah kota pendidikan dan tentu saja itu jadi sesuatu yang bisa kita gali lebih jauh di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Tabik Pun. Pemirsa, terakhir kita mendengar ucapan Mbak Ana soal kota pendidikan. Mbak Ana, metro banget sih kota pendidikan gitu loh. Nggak punya visi yang mungkin lebih liar gitu atau lebih kota pendidikan. Kenapa kota pendidikan? Jadi gini, boleh cerita ke belakang dong ya, boleh, gitu. Boleh. Jadi metro itu ketika pemekaran kita nggak punya SDA yang besar. Karena kita cuma 68 km persegi. Kemudian industri juga tidak di kita, gitu. Sehingga yang kita punya, metro itu yang punya hanya sumber daya manusia, gitu. Dan untuk jadi kota kedua yang digenjot itu adalah pembangunan sumber daya manusianya. Saya membayangkan metro itu bukan kota pelajar, tapi metro itu kota pendidikan yang kalau dia tukang becak, dia tukang becak yang berkarakter baik. Pendidikan, mendukung iklim pendidikan. Dan menunjukkan bahwa dia terdidik gitu. Kemudian kalau dia kuli yang memang terlatih gitu. Nah, sehingga ketika seluruh orang-orang yang berkarakter baik dan terdidik itu berada di dalam satu kota yang sama, kita bisa dorong lagi untuk lebih menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk kita wariskan kepada anak cucu. Karena memang sumber daya alamnya mungkin tidak terbatas banget, mewah tempat lain. Betul. Oke, kita bicara soal sumber daya masih. Mbak Ana, hari ini kelihatannya hijabnya cantik. Tapi ada informasi katanya dulu sempat gundul.
Sempet gundul, gimana? Bener atau gimana ceritanya? Itu benar. Gimana? Itu benar, tapi sebelum saya berhijab dan saya juga masih kuliah di semester 3 dan 4. Gundul, plong gundul gitu. Gara-gara salah potong rambut sehingga sisanya hanya beberapa senti. Terus ke kampus, ke publik, bergundul-gundul ria. Apa boleh buat? Masa saya harus tidak ke kampus gara-gara rambut saya salah potong? Maksudnya orang sefeminim ini, secantik ini ke kampus gundul. Wah, saya harus berterima kasih. Anda lah satu-satunya yang bilang saya feminim. Ya memang tomboy apa mungkin dia kali ya? Saya rasa yang bisa mengingat itu teman-teman saya ketika saya SMU dan kuliah ya. Saya sendiri tidak memposisikan diri saya boys atau feminim, tapi waktu itu memang tidak banyak yang suka dengan saya gitu, karena dikiranya. Karena anak laki juga kadang-kadang yang gundul juga nggak semua loh. Gitu. Gitu, ya. Kalau mungkin apa bahasa fashion statement kan? Ya. Tapi waktu itu memang harus saya lalui gitu. Ya, dosen nggak komplain gitu atau pacar mungkin udah punya pacar mungkin? Waktu itu ada almarhum dosen yang saya masih ingat namanya Pak Gatot Hidayat. Pak Gatot Hidayat. Nah waktu itu saya celananya kebetulan robek juga. Jadi beliau bilang, Ana, zaman saya sekolah dulu kalau celana robek dijahit. Beliau bilang gitu. Kalau perempuan itu rambutnya panjang. Nah setelah itu saya memang mengurangi pakai celana robek dan mulai memanjangkan rambut karena almarhum Pak Gatot Hidayat. Terus Mbak Ana, saya dengar juga dari kita ngobrol sebelumnya mulai dekat dengan kawan-kawan musisi jazz atau apa gitu ya, bener ya? Oh, kalau itu kebetulan anak-anak saya kalau musik saya suka dari kecil karena penikmat musik karena keluarga saya semuanya suka musik. Dan karena anak bapak saya banyak, supaya anaknya nggak keluar rumah, kita bermain musik bersama teman-teman kakak saya di dalam rumah. Sehingga bapak saya kumpulin. Alatnya lengkap? Alhamdulillah. Dulu waktu dari kecil kita memang disediakan gitu. Sehingga kakak-kakak saya nggak banyak keluar rumah, justru teman-teman yang datang. Nah setelah saya jadi ibu, saya seorang ibu tuh kan harus punya tema yang bisa dibicarakan dengan santai pada anak-anaknya. Kebetulan anak saya laki-laki, jadi kan nggak bisa main Barbie kan, nggak bisa ngobrolin soal jepit rambut, nggak bisa ke pasar bersama cari baju misalnya kan, sehingga musiklah tempat kami mengambil tema yang sama. Anak-anak saya kebetulan les di satu sekolah musik di Metro, saya juga ikutan les, ikutan les juga gitu, jadi murid juga. Sehingga merasakan apa yang anak-anak saya rasakan ketika sekarang. Masih les artinya sekaligus nganter anak gitu ya maksudnya? Iya, sekalian. Atau dibedain jamnya? Kalau sekarang udah beda, karena anak-anak saya sudah lebih maju daripada saya, sehingga saya ketinggalan di kelas gitu kan. Kalau dulu sama-sama, bareng-bareng. Kalau nyanyi suka lagu apa itu, Mbak Ana? Kalau sekarang ini saya nyanyi apa yang disukain oleh anak-anak saya saja gitu. Kalau kemarin karena ada tugas dari guru bahasa Inggrisnya, mereka You Raise Me Up, ya saya ikut You Raise Me Up gitu. Kemudian karena Maulid Nabi atau Hari Ibu, mereka sukanya Ibu Hadat Alwi, saya ikut Hadat Alwi, ikut Ibu juga gitu. Apa yang mereka suka, karena menyanyi buat saya, kalau suami saya penikmat saja. Penikmat nyanyi dong gitu, terus saya Bintang dan Gilang nyanyi bersama-sama gitu. Nyanyi tuh enggak dalam konteks yang formal, jadi kita naik mobil bareng-bareng, anak-anak nyanyi teriak-teriak, mereka suara satu, suara dua, saya suara hantu, tapi nyanyi bareng-bareng gitu. Sing-along ya biasa. Iya. Rasanya sih kalau sebait dua bait buat pemirsa nggak keberatan dong Mbak Ana. Pendek aja yang ini mungkin bisa langsung ke pemirsa. Yang paling yang pasti kalau nyanyi paling asik lah gitu. Nyaman, yang paling nyaman. Kaulah ibuku, terima kasihku. Kaulah, waduh, saya mohon maaf ya. Jadi kelihatan ini kalau misalnya nanti di karir politiknya mungkin agak sedikit tidak mungkin ada itu. Pasti karir berikutnya yang ke seni nih. Saya tidak yakin itu. Mohon maaf, untuk yang itu saya tidak yakin.
tadi kita udah tahu pernah gundul, ternyata main piano juga, nyanyi. Morinda. Unik itu ya. Apa kira-kira artinya? Ini juga ada ceritanya. Jadi saya 10 saudara. 10? 10 dan saya bungsu. Sehingga kali bayangkan kalau setiap penduduk metro anaknya 10. hari ini saya nggak jadi ketua dewan. Saya lebih dari yang lain karena yang milih banyak kan gitu. Entah karena orang tua saya ndak kepikiran nama yang lain ya. Tapi yang pasti begini, Morinda itu Ana Morinda itu sebenarnya kepanjangan dari nama kakek, nenek, ayah, ibu, kakek saya, Korindang Alam. Ya, jadi dikristali. Tapi sebenarnya ayah saya orang pertanian dan dia kasih nama Morinda. Dia berharap ketika saya Morinda itu istilah pertanian. Ya, buah yang kalau dilempar bisa hidup di mana saja itu. Buah atau tanaman? Buahnya itu ya namanya buah apa Morinda japanoni itu kan dilempar dan walaupun pahit dia bermanfaat. Kemudian kueni gitu ya, buah keras di mana saja, dengan harapan dimanapun saya nanti berdiri dalam keadaan apapun, beliau ingin saya hidup dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi Morinda itu istilah pertanian untuk kasih nama anak nomor 10. Nomor 10. Bungsu. Nomor 10 bungsu. Yang 9 di atasnya sekarang masih di di metro atau di mana? Beberapa di Jakarta, ada yang di luar kota juga, tapi banyak yang di metro. Ada yang politikus mungkin? Tidak. Karena kami banyak perempuan, ayah saya mengarahkan dulu karir yang banyak perempuan. Dari 10 berapa dari yang 10 perempuannya? 7. Ya. Dan ayah saya bahagia bener keluarganya. Ayah saya ingin anak perempuannya jadi guru gitu ya. Jadi guru atau perawat gitu. Hanya saya doang. Metro banget gitu ya. Pendidikan, guru, pelajar. Ya. Kemudian Mbak Ana, ini sudah bicara soal gundul, sudah bicara soal istilah pertanian yang jadi nama. Katanya ini, saya juga dapat informasi, katanya dulu pernah bikin film. Itu proyek bareng-bareng. Jadi film apa ini? Pasti pemirsa sangat antusias. Ya, film apa ini? Jadi ada senior saya. Memang mukanya sudah bintang film banget, Mbak. enggak. Saya justru tidak ada satu scene pun di situ. Oh iya, coba ceritain. Jadi ada senior saya di partai namanya Mas Sigit Rahmanto yang kemudian dia resign, dia anggota Dewan 99. Dia cita-cita pengen punya menjadikan sejarah Kota Metro sebagai satu film. Oh, bikin film soal sejarah. Ya, Kota dokumenter tapi yang nggak boleh berasa dokumenter gitu. Kemudian ada tokoh juga dulu anggota Dewan namanya Pak Bastari Sinungan, Raja Bastari Sinungan, yang kemudian bilang, mumpung saya masih hidup, Sigit, Ana gitu, kalian mulailah memikirkan mendokumentasikan itu. Dan ada kameramen juga kata ya, beliau nggak spesifik bilang film, tapi kemudian kita ajak untuk menjadi narasumber kita di film itu. Sebentar, durasi. Pemirsa, kita berhenti di satu tema yang sangat menarik, bahwa beliau pernah bikin film dan filmnya tentu bukan film yang sembarangan. Di segmen berikutnya kita akan tahu film itu. Jadi jangan kemana-mana. Tapi pun pemirsa iNews, kita akan bicara soal film. Mbak Ana itu film beneran atau film-film gimana ini? Ya, film indie dengan segala keterbatasan. Kemudian diinisiasi oleh Mas Sigit Rahmanto waktu itu. Kemudian Pak Bastari Sinungan waktu itu berkenan untuk jadi kontributor kita, narasumber kita. Dan ternyata bukan narasumber aja gitu, beliau ikut turun ke lapangan karena itu menceritakan sejarah bagaimana Metro waktu itu ada pertanian, irigasi, sehingga kan kita harus, dan waktu itu kan sekarang ini kan sulit cari orang yang petani membajak pakai kerbau gitu. Sampai harus bajak zaman dulu. Bajak zaman dulu kan gitu. Dan alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan kameramen kita waktu itu Mas Aziz, kita panggilnya Mas Jis gitu. Proyek gotong royong
yang kita asik banget terlibat di dalamnya gitu. Nah, kemudian ketika pilih narasi, ya namanya gotong royong kan, dengan budget yang sangat terbatas. Akhirnya Mas Sigit Rahmanto, udah deh, naratornya kamu aja gitu, naratornya kamu aja. Sehingga waktu itu saya yang menjadi naratornya dengan nama nggak Ana Morinda gitu, Arin. Oh, di ini kredit titelnya ditulis jadi Arin gitu. Jadi bukan Ana Morinda, tapi tetap aja ketika nobar, ketika itu saya padahal nggak datang nobar di satu tempat dihadiri oleh kawan-kawan. Begitu sekitar 2 menit tayang, kawan-kawan sudah bilang gitu, Ana ya. Sekarang masih diputar ya film itu Ya, ya, masih, biasanya di acara-acara apa film itu? Ketika ulang tahun Kota Mitro ya. Oh. Ya. Tapi kita berharap karena itu kan dibuat di periode saya di tahun 2010-2011. Dengan segala keterbatasan. Iya, dengan segala keterbatasan, jejak sejarah itu, tapak yang kita buat itu kita berharap disusul oleh anak-anak muda lain untuk membuat film yang menyempurnakan film-film yang sudah dengan ada. persiapan yang lebih serius, yang lebih matang, kemudian dengan dokumen-dokumen, dengan mengambil kontributor dan narasumber dari, apalagi dengan kesempatan sekarang Mbak Ana jadi ketua dewan, mungkin ya, bisa melibatkan lebih banyak lembaga ya. Ya, betul. Kemudian Mbak, kalau kita sebagai seorang ketua dewan, Metro saat ini kurangnya apa sih? Pembangunan metro itu kan masih harus berkesinambungan ya. Hari ini kita belum menjadi daerah yang tinggi APBD kita juga belum mencapai 1 triliun gitu. Infrastruktur kita selalu perbaiki, dan untuk daerah kita sih sepertinya infrastruktur Kota Mitro termasuk yang cukup baik ya. Yang kita harapkan ke depan, dalam perspektif saya, Metro itu menjadi satu kota yang tidak pula kehilangan jati dirinya gitu. Kita masih sebagai kota pendidikan, ada cita-cita kita untuk melihat anak-anak itu baca buku di taman gitu ya. Jadi minat baca orang Metro itu saya berharap bisa lebih ditingkatkan. Padahal kan taman di Metro cuma Samber rasanya. Ya, ada taman kota gitu, iya. tapi kan masih jarang orang duduk sampai baca buku gitu, masih sangat jarang kita temukan. Kenapa itu? Karena itu kan habit ya, itu kebiasaan ya, baca buku. Kebetulan ada teman-teman yang memang concern untuk mendorong minat baca buku. Saya punya teman di beberapa komunitas lah, ada salah satunya Mas Agus gitu. Tetapi itu pun belum cukup. Jadi kesadaran masyarakat itu harus dibangun, memang memerlukan waktu ya. Nah, ketika minat baca itu belum timbul, maka keinginan kita untuk menjadi kota yang betul-betul kota pendidikan itu masih harus kita capai dengan. Nggak jadi takut Mbak, soalnya Metro yang kota pendidikan aja minat bacanya masih mengkhawatirkan ya. Apalagi kota-kota lain yang mungkin punya citra, misal gitu, Bandar Lampung udah mulai banyak tempat hiburan gitu. Metro juga mulai banyak lihat tempat hiburannya. Ya, Metro juga kita tidak bisa mengkungkung diri kita dari perkembangan suatu kota. Tapi yang lebih penting adalah mempersiapkan warga kita, sekota apapun kita tidak kehilangan jati diri kita. Tidak kehilangan kemetroannya. Ya, tidak kehilangan kemetroan. Di Metro saya tahu persis banyak komunitas minat khusus sekarang di Metro. Ada yang dekat dengan Mbak Ana mungkin? Contohnya pesulap gitu misalnya, atau apa aja yang ada di Metro yang dekat dengan. Memang Metro ini unik ya, saya bilang kawan-kawan pemuda kita itu banyak berkomunitas. Beberapa diantaranya memang dekat, dan beberapa diantaranya memang ada PSP 3, Sarjana Pembangunan Desa, yang ditempatkan di Metro, yang kemudian mendorong beberapa kegiatan masyarakat yang sampai hingga hari ini masih, bahkan saya kenalkan dengan mentor saya di Bandar Lampung, sehingga mereka hari ini concern di bagaimana mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Metro, dibantu dengan teman-teman. Kemudian ada Percasi juga,
Catur. Catur ya. Iya. Kalau mau main catur malam minggu di rumah dinas. Maksudnya gimana? Main catur seriusan Ya, atau ya, ya. nongkrong sambil kayak di pos ronda gitu gimana? Jadi Percasi itu memang mengadakan sekolah catur ya gratis untuk anak-anak, terutama untuk junior, untuk menggali bibit-bibit yang baru gitu, dan itu di hari Minggu biasanya. Mbak Ana hobi catur? Saya hobi nonton catur. Main catur juga? Tidak, saya pasti kalah kalau main catur. Tapi mungkin ada filosofis catur yang bisa diambil ya? Saya suka catur karena di pertandingan catur itu melatih mengambil keputusan. Bermain catur itu melatih mengambil keputusan yang benar dan pada timing yang tepat. Break by break juga dia nggak, kalau tinju kan pukul aja gitu, kalau catur nggak kelihatannya. Kalau catur kan ketika kita mengambil langkah, kita juga harus berpikir beberapa langkah ke depan. Kenapa catur, Mbak? Alangkah banyaknya olahraga lain misalnya futsal misalnya, atau apa kok yang di rumah dinas dikasih catur gitu? Itu menetralisir. Atau mungkin karena awalnya ada yang pembina ya, pasti. Ya, ada beberapa kawan yang mengajak untuk ke Percasi. Tapi sebenarnya bagi saya pengurus pribadi, Percasi, Mbak Ana ya? Iya, iya. Di metro atau di metro, ya. Tapi sebenarnya itu untuk menetralisir karena awalnya saya memang suka olahraga keras. Ketika saya kuliah, saya bahkan sempat nggak lama, tapi sempat bergabung dengan kawan-kawan di boxer. AA boxer. Berapa lama? Oh, enggak lama. Di kampus? Di kampus. Pernah sampai pertandingan nggak? Enggak, tapi berlatih dengan ini ya. Berlatih. Kalau ninju muka di latihan pernah lah. Boxer saya baru mengingatnya ketika jumpa kawan, Mas Afis namanya gitu. Boxer bersama-sama saya baru mengingat, oh iya ya, saya dulu seperti itu ya. Saya bahkan hampir lupa. Nggak, itu ikut boxer itu apa, ikut-ikutan atau pacarnya kali mungkin? Enggak. Saya suka. Waktu itu saya bekerja sambil kuliah dan karena bekerja sambil kuliah, saya kuliah malam, pulangnya suka sendirian. Saya pikir apa salahnya saya belajar teknik bela diri gitu. Membangun kepercayaan diri. Dan itu teknik bela diri yang efektif gitu, dia tidak terlalu banyak. Saya juga pernah belajar karate ketika SMU, ketika saya SMEA. Enggak. Saya tidak concern di sana gitu. Enggak mikirin grade ya, latihan. Yang penting saya waktu itu olahraga gitu, karena saya juga berpramuka waktu itu. Saya lebih aktif di pramuka. Di SMA? Dari SD. SD pramuka? Dari SD. Ada nilai-nilai apa kepramukaan yang kok sampai betah amat sih dari SD sampai itu pramuka? Kalau dulu wajib katanya ya? Enggak. Iya. Waktu itu wajib. Tapi kan aktivisnya tetap beda. Ya, tapi sejujurnya kalau orang bertanya saya berjalan sejauh ini, apa latar belakangnya selain doa ibu saya rasa karena pramuka. Kok bisa? Atau sampai ikut jambore, racaan atau apa? Iya. Saya sampai saya pernah jadi Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka ketika saya penegak di waktu SMEA. Itu sebelum anggota dewan? Jauh sekali, itu tahun 93. Ya, ketika saya masih sangat muda, itu penegak ketika saya SMEA. Berarti suka camping sangat gitu ya? Sangat Udah suka. pernah camping kemana aja? Kemana-mana. Saya naik gunung gitu atau? Sampai Jepara, Jawa Tengah. Oh, naik gunung sampai ke sana. Jelajah alam ya, jelajah alam di sana. Betul. Pemirsa, makin menarik. Ada karate, boxer. Nggak tahu, mungkin nanti kita akan ketemu yang lebih menarik. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Tabi Pun. Tabi Pun. Menarik kan? Ini segmen terakhir, tapi pasti akan ada nilai-nilai lain yang lebih menarik. Mbak Ana, seorang ketua DPRD datang ke studio, kita malah bicara ngalor ngidul nih, nggak karu-karuan. Mungkin kita yang sedikit agak serius. Terpilih Pak Pairin dan Pak Johan. Tanggapan mungkin Mbak Ana?
kebetulan saya partai pendukung ya, Pak Wahidin. sehingga Berarti saya, mendukung bukan sekedar karena partai, ada alasan lain ya. nah, pasti. jadi saya dekat dengan Bang John, kita panggil Bang John itu Ketika beliau wakil kalau nggak salah ya. ketika saya masih sangat muda. Saya mengenal beliau sebagai orang yang serius, birokrat yang serius, mengambil keputusan yang cepat. Tapi ada satu hal yang saya tidak pernah lupa dari figur Bang John. Beliau adalah orang yang senang memudahkan urusan orang lain, senang bantu orang. Iya. Jadi kalau bisa dipermudah ngapa dipersulit? Ya, beliau itu tipikal beliau. Gitu. Walaupun wajahnya sangat serius. Di sisi lain, Mas Pairin adalah orang yang birokrat tulen, ya, kemudian senior banget gitu. Dan saya berharap tinggi kepada beliau berdua untuk membawa Metro lebih baik, lebih cepat untuk mencapai tujuannya sebagai kota pendidikan. Dan saya sangat berharap tinggi pada beliau berdua untuk merangkul warga Metro di dalam kekeluargaan yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Maksudnya Metro nggak salah pilih ya? Saya tidak boleh mengatakannya terlalu dini, tetapi saya kira rakyat telah memilih dengan berbagai pertimbangan. Iya, ketua dewannya dari kecil di Metro. Pak Pairin juga rasanya orang Metro asli. Betul. Pak Johan juga orang Metro. Metro sekarang diurusi sama apa kalau bahasa anak Akamsi, anak kampung situ. Anak kampung situ, benar. Kemudian yang terakhir ini mungkin Mbak Ana, sebagai seorang ketua dewan, sebagai seorang ibu dengan aktivitas yang sedemikian banyak, rasanya untuk mendefinisikan diri itu Mbak Ana enjoy sebagai apa? Sebagai mungkin 1-2 kata, saya apa gitu Mbak Ana? Apa? Saya Yunon. Saya Yunon. Yunon itu yang itu memori. Saya Yunon, iya, saya Yunon. Saya bisa seperti ini karena kawan-kawan pemulung saya mendorong saya melangkah, walaupun tidak pernah terpikir oleh kami bahwa saya akan melangkah sejauh ini gitu. Yunon itu adalah Mbak bagi mereka. You itu Mbak ya? Non itu panggilan saya. Oh, dari panggilan apa? Kecil. Ana. Nggak ada hubungannya, tapi dari kecil saya dipanggil Non. Gitu. Kemudian saya adalah Yunon itu lengkap. Yunon itu pekerja, pekerja lapangan iya, ibu iya, saudaranya iya, Mbak iya, dan saya suka kehidupan saya sebagai Yunon yang tanpa beban. Saya bisa tetap menjadi diri saya sendiri. Yang sekarang ini masih suka memanggil Yunon? Masih sangat banyak, sangat banyak. Kalau di gudang saya masih dipanggil Yunon, agak keren dikit karena saya sudah tua dan punya anak jadi Bunon gitu. Tapi nggak jauh-jauh. Yunon gitu. Tapi nggak jauh-jauh dari itu gitu. Itu masih sebagai memang bahkan lebih jauh lagi itu mendefinisikan diri ya. Ya, saya lebih itu diri saya. Itu diri saya. Ana Morinda yang bakul rongsok gitu. Temannya para bakul juga, itu saya banget, bahwa Allah mengkaruniakan saya bisa sekolah sejauh ini gitu. Saya melewati D3, S1, S2 gitu. Bagi saya itu anugerah. Tapi anugerah saya, dan bagi saya jadi ketua DPRD itu juga amanah yang saya tidak pernah impikan, memerlukan tanggung jawab yang sangat besar. Saya bersyukur pada Allah sudah dianugerahi amanah sebesar ini gitu. Tetapi saya tetap ingin sebagai Yunon saja. Mbak Ana, boleh percaya, boleh enggak, tapi pasti akan sangat banyak yang terinspirasi. Mungkin Mbak Ana bisa kasih ke pemirsa, bisa closing statement, bisa atau apapun, salam-salam mungkin atau apa, kepada siapapun, silakan Yunon. Oke. Jadi kehidupan itu bergerak. Ada malam, ada siang. Yang paling penting adalah ketika gelap dalam hidup kita, ketika hidup terasa begitu berat,
kita tidak boleh berhenti untuk mempersiapkan diri kita, mengasah diri kita, belajar lebih banyak, berdiri dengan percaya diri. Kenapa? Karena pasti gelap itu akan berganti terang. Dan ketika terang itu datang, matahari sedang menatap kita, kita harus menjadi orang yang paling siap untuk menatap matahari itu dan berjuang di tengah hari. Sangat inspiratif, Mbak Ana. Terima kasih atas ngobrol yang sedemikian menarik ya. Kita bicara yang mungkin tidak terlalu berat, tapi rasanya ini sangat inspiratif. Terima kasih atas hadirnya di studio. Pemirsa, satu tokoh kali ini bercerita banyak soal bagaimana seorang Yunon bangkit pelan-pelan merintis karir sekarang mencapai di titik sebagai orang nomor 1 di DPRD Kota Metro. Besok di episode berikutnya kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh yang juga fenomenal dari ulun-ulun Lampung. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Tabib Pun Bincang Santai Ulun Lampung.